Recharge atau mengisi energi sepulang sekolah. Beban mengajar full-time rutin di sekolah Helsinki hanya 24 jam setiap minggu, yang artinya jika istirahat 15 menit ikut dihitung, hanya 18 jam tatap muka setiap minggu. Ini adalah muatan mengajar penuh yang umum bagi guru-guru sekolah dasar di negara Nordik ini. Di sekolah saya sebelumnya di Amerika, mantan rekan kerja saya dan saya sendiri biasanya menghabiskan waktu sekitar 50% lebih lama bersama para siswa daripada dengan para guru. Kenyataannya, rata-rata guru Amerika Serikat menghabiskan waktu selama 26,8 dari jumlah tatap muka mingguan dibanding dengan rekan OECD lainnya. Walker 2016 C. Mengingat bahwa rekan-rekan kerja Finlandia saya secara signifikan hanya menghabiskan waktu yang pendek di dalam kelas, saya mengira awalnya bahwa mereka menggunakan lebih banyak waktu luang mereka sepulang sekolah, mempersiapkan kelas, mengirim surel, dan merencanakan pelajaran. Saya berpikir seperti ini karena ketika saya mengajar di Amerika Serikat, saya pernah bermimpi bekerja paruh waktu, sehingga saya bisa mengeluangkan waktu untuk mengembangkan kemampuan mengajar saya. Tetapi teman guru Finlandia mengejutkan saya. Biasanya, sekolah saya, gedung rumah sakit raksasa yang direnovasi, benar-benar kosong pada pukul 4 sore. Di tahun pertama saya di Helsinki, istri saya sedang mengandung anak kedua kami. Dan persis 1 minggu sebelum tanggal kelahiran, kepala sekolah menemani saya di suatu sore. Tidakkah seharusnya Anda berada di rumah? Selain itu, pada hari Jumat pukul 4.30 sore, saya sedang bekerja di ruang istirahat guru yang sedang kosong. Dan sang kepala sekolah yang sama berbisik di telinga saya, "Hei, waktunya pulang." Kata-katanya sangat kontras dengan pesan yang disampaikan seorang kepala sekolah Amerika yang saya temui di daerah Boston. Menurut pendapat beliau, pada dasarnya guru dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria. Yang pertama, mereka yang bekerja larut sampai sore, dan yang kedua, mereka yang pulang sebelum waktunya. Satu kelompok tambahnya mewakili kelompok profesional yang berkomitmen, sementara yang lain adalah kelompok yang seenaknya sendiri. Pengalaman sebagai guru di Finlandia telah mengajari saya bahwa dikotomi ini tidak dapat dan tidak banyak menolong. Meskipun saya cukup sering melihat teman-teman guru saya bergegas pulang hanya beberapa menit setelah kelas mereka berakhir. Saya belajar untuk memandang mereka sebagai pribadi yang bijaksana, rajin, karena mereka mampu membatasi jam kerja mereka. Mereka tahu pentingnya meninggalkan tempat kerja untuk mengisi ulang dalam rangka untuk tetap kuat sebagai guru. Guru manapun, setidaknya yang punya pengalaman mengajar 1 tahun penuh, tahu bahwa mengajar lebih seperti lari maraton daripada lari sprint. Namun berdasarkan pada apa yang telah saya amati di sekolah-sekolah Amerika, tampaknya diri saya sebagai guru generasi tua juga termasuk, acap kali kesulitan untuk mengendalikan diri, bahkan ketika tubuh mereka mengisyaratkan untuk melambat. Selama tahun pertama saya di daerah Boston, saya mencoba pendekatan sprinting atau lari cepat ini, di mana saya akan terus bekerja hingga kepala saya ambruk ke atas bantal, mengurangi jam tidur sehingga bisa tiba di sekolah lebih awal, dan mempersiapkan diri selama istirahat makan siang. Metode kerja nonstop saya menuntun pada hasil yang dapat diduga. Saya sangat kelelahan, lumpuh karena cemas, dan saya pikir saya akan undur diri dari profesi untuk selamanya. Salah satu kesalahan terbesar selama tahun pertama itu adalah cara menilai diri saya sendiri. Saya mengira bahwa semakin lama saya bekerja, semakin sukses saya sebagai seorang guru. Dan bagi saya bukan hanya itu permasalahannya. Saya bekerja keras, namun tidak bekerja cerdas. Di tahun pertama itu,
saya sering menghabiskan berjam-jam sepulang sekolah untuk mendekorasi kelas atau mencoba menulis rencana pembelajaran dengan sempurna. Apa yang saya perlukan hampir setiap sore bukanlah jam tambahan untuk mempersiapkan kelas, namun tambahan 1 jam atau lebih untuk melepaskan diri dari pekerjaan saya. Suatu kali, saya bertemu dengan seorang guru Amerika yang sedang berkunjung ke Helsinki yang mengatakan kepada saya bahwa di sekolah menengah di Virginia, dia diminta untuk mencatat jam datang dan pulang sekolah setiap hari. Seakan-akan dia dan koleganya bekerja di bidang konstruksi. Hal yang aneh menurut guru ini adalah bahwa pihak sekolah mengatakan bahwa data bagaimanapun tidak akan mempengaruhi evaluasi, dan guru-guru masih diminta untuk menggunakan sistem pencatatan waktu. Saat dia menjelaskan kebijakan ini, saya mulai membayangkan tekanan yang dirasakannya dan rekan-rekannya saat datang lebih awal dan pulang lebih lambat, bahkan ketika tidak diharuskan. Hal yang ditekankan di sekolah itu bagi saya bukanlah kualitas mengajar, namun jumlah jam mengajar. Untuk memprioritaskan kegembiraan dalam kelas, kita perlu mulai menolak ideologi yang tidak membantu ini, yang mengatakan kepada kita untuk menilai diri kita berdasarkan seberapa lama kita mengajar. Tentu, guru-guru Amerika bekerja berjam-jam dengan luar biasa jika dibandingkan dengan guru-guru lain di seluruh dunia. Dan kenyataan ini menurut pendapat saya harusnya mendorong guru-guru Amerika Serikat untuk mengalokasikan setidaknya sebagian dari waktu luang mereka yang terbatas per hari untuk kegiatan-kegiatan setelah sekolah yang bersifat menyegarkan. Menurut saya, kita tidak bisa dengan sendirinya mengisi ulang energi setiap hari. Justru ironisnya, bukannya mengisi ulang energi, kita dengan sendirinya malah melakukan hal yang sebaliknya. Bekerja, bekerja, bekerja hingga kita tertekan, cemas, dan tidak bisa menemani murid-murid kita. Anak-anak mencari kita untuk mendapatkan stabilitas, dan ketika kita izin tidak masuk atau menuju kondisi kelelahan, kita tidak ada untuk mereka. Faktanya, 46% guru-guru Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka menghadapi tekanan harian yang sangat besar, hampir setara dengan para perawat Amerika Serikat yang masuk dalam persentase tertinggi di antara semua kategori profesional. Walker 2016b. Mengisi ulang tenaga setelah sekolah bisa dalam beragam bentuk untuk guru yang berbeda. Beberapa mungkin dapat disegarkan dengan lari jarak pendek, yang lain dapat mencari penyegaran dengan bermain kereta api bersama bayi mereka, sementara guru-guru lain mungkin menikmati beberapa menit membaca di waktu luang. Hal yang paling penting yang saya temukan adalah bahwa batasan ketika Anda bekerja dan saat Anda beristirahat dapat teridentifikasi dan terjaga. Semua guru mengenali beban kerja mereka sendiri, dan semua pendidik telah mengatur jadwal mereka, sehingga saya tidak menyarankan bahwa kita mulai mengabaikan tanggung jawab kita. Saya menyarankan agar kita memperhitungkan kecepatan langkah diri kita sendiri. Bertahun-tahun lalu, saya berbicara dengan seorang guru Amerika yang bercerita kepada saya bahwa dia ingin menghabiskan sebanyak mungkin waktu sesuai kerja dengan anak-anaknya yang masih berusia sekolah. Kemudian, setelah mereka tidur pulas, dia membuat rencana pembelajaran dan membalas surel. Baginya, rutinitasnya berjalan lancar. Dia tahu kapan mengisi ulang tenaga dan kapan dia bekerja. Saya lebih memilih sesuatu yang sedikit berbeda. Saya lebih suka meninggalkan pekerjaan saya di sekolah. Dengan demikian, saya dapat memutus hubungan dari proses belajar mengajar di malam hari, bahkan jika itu berarti pulang telat beberapa jam. Di Helsinki, saya berencana untuk meninggalkan sekolah 2 jam setelah pelajaran terakhir saya. Karena tenggat waktu biasanya memberikan saya waktu yang cukup untuk menyelesaikan keperluan mengajar, mempersiapkan pelajaran hari berikutnya,
mempersiapkan bahan di kelas, menilai pekerjaan siswa, dan membersihkan kotak masuk surel saya. Yang biasa terjadi, saya tidak sempat mengisi ulang tenaga sepulang sekolah jika saya belum menyelesaikan pekerjaan sekolah yang penting. Saya terus terbayang-bayang tugas apa yang harus saya selesaikan. Bahkan, jika saya sedang mengisi waktu luang seperti bermain bersama anak-anak di rumah saya. Tenggat waktu mendorong saya untuk melakukan hal-hal yang paling penting lebih dahulu sebelum meninggalkan sekolah. Dan begitu saya telah mengerjakan hal-hal tersebut, saya merasa percaya diri menyongsong kelas esok hari, yang membantu saya melepaskan diri dari pekerjaan di malam hari. Selama tahun ajaran bergulir, saya cukup sering tergoda untuk ikut menanggapi cuitan Twitter yang mengasihkan, namun jelas kurang penting. Ikut serta dalam komite sukarelawan dan klub buku. Kesempatan-kesempatan ini tentu saja bisa menjadi sangat menyenangkan, tetapi juga dapat mengalihkan perhatian kita saat mengerjakan tugas-tugas mengajar yang mendasar, yang kemudian akan mengurangi jumlah waktu luang yang terbatas yang kita miliki untuk mengisi ulang tenaga. Musim panas seingat saya merupakan waktu yang paling baik bagi para guru untuk ikut serta dalam inisiatif profesional jenis ini, karena kita tidak perlu khawatir mempersiapkan kelas keesokan harinya. Namun bahkan setelah kita menentukan batasan yang wajar untuk diri kita sendiri, untuk memastikan bahwa kita mengisi ulang tenaga setiap hari, tetap ada momen ketika pekerjaan kita menghabiskan seluruh waktu kita. Mendekati hari pembagian rapor, yang terjadi 2 kali setahun di sekolah Helsinki, saya sering melihat rekan-rekan kerja Finlandia saya bekerja hingga larut malam. Hal yang sama akan terjadi di malam-malam spesial lain malam orang tua tahunan. Ada beberapa hari ketika kita tidak memiliki kesempatan untuk mengisi ulang tenaga setelah kerja. Tetapi ketika kita sudah terbiasa mengisi ulang baterai kita akan siap menghadapinya. Sekali kita memahami pentingnya rutinitas mengisi ulang baterai mengajar kita, saya rasa kita akan mulai melihat pentingnya hal ini bagi siswa juga. Secara khusus ini bermanfaat untuk anak-anak di Amerika, karena hari sekolah yang panjang akan mengurangi waktu luang yang mereka punya. Sebagai guru, ada hal kecil yang dapat kita lakukan untuk memengaruhi bagaimana anak-anak di kelas kita mengelola waktu mereka setelah sekolah. Dikatakan ada satu area yang jelas di mana kita dapat memotivasi siswa kita untuk mengisi ulang baterainya setiap hari. Pekerjaan rumah. Telah berulang kali disampaikan di internet dan media lainnya bahwa tidak ada pekerjaan rumah di Finlandia. Maaf jika membuat Anda kecewa, namun itulah mitos populer yang ada. Dari apa yang telah saya temukan, guru-guru Finlandia sebenarnya bersikap wajar mengenai jumlah pekerjaan rumah yang mereka berikan untuk siswa mereka. Guru-guru yang saya ajak bicara tidak ingin membebani anak-anak dengan tambahan pekerjaan sekolah, karena guru-guru tersebut memahami pentingnya waktu luang. Secara mengejutkan, guru-guru di Finlandia memiliki pemahaman sendiri mengenai pekerjaan rumah bahkan untuk siswa-siswi Finlandia yang secara signifikan memiliki jam belajar yang lebih sedikit di kelas daripada banyak teman sebaya mereka di negara maju lainnya. Di negara Finlandia, saya menemukan apa yang disebut dengan kebijakan sekolah tentang pekerjaan rumah. Guru Finlandia dapat memutuskan beberapa banyak pekerjaan rumah yang sesuai untuk mereka. Dalam pengalaman saya, para pendidik Finlandia sering menugaskan pekerjaan rumah yang relatif sedikit, yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu beberapa hari. Lebih lanjut, tugas-tugas tersebut biasanya mudah, dalam arti para siswa dapat menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa bantuan dari orang dewasa. Saya pikir akan bijaksana jika kita mulai berpikir tentang memberi pekerjaan rumah seminimal mungkin yang diperlukan, sehingga
siswa kita memiliki waktu yang lebih banyak mengisi ulang tenaga di malam hari. Jika Anda bekerja di sekolah di mana Anda diminta untuk memberi sejumlah pekerjaan rumah setiap malam, satu cara yang dapat ditempuh untuk membantu murid Anda mengisi ulang tenaganya di malam hari adalah dengan membuat pekerjaan rumah itu sesederhana mungkin, sehingga para murid dapat menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri dengan mudah.